Rasulullah bersabda, doa orang yang dalam keadaan sulit menghadapi masalah apa, baik itu urusan dunia, baik urusan agama, pokoknya berada dalam keadaan kesulitan. Nah, ini doanya, ujar Nabi. Para muhibbin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga pada malam ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi du'ail karbi wal hammi wal hazan. Ini bab menggemarkan tentang membaca doa kesusahan, kerisauan dan kesedihan. Artinya apabila kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan risau, dalam keadaan duka cita, maka kita disuruh, digemarkan untuk membaca doa ini agar kesulitan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ketika dalam satu kesulitan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu ada riwayat yang berhuruf waw, wa rabbul arsyil karim, ada riwayat yang kadada huruf wawnya rabbul arsyil karim. Nah, doa ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu menghadapi kesulitan, baik kesulitan dakwah atau kesulitan apapun yang dihadapi, ketakutan, kerisauan. Nah, disuruh memperbanyak doa ini. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama ada yang mempertanyakan kenapa ini disebut doa, padahal kalimat-kalimatnya itu tidak ada yang mengandung doa. La ilaha illallahul azimul halim, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung, yang bersifat hilim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah rabbul arsyil azim, Tuhannya aras yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, rabbul arsyil karim, Tuhannya aras. Di situ ada doa. Kenapa ini disebut dengan doaul karbi? Nah, kenapa waktu kesusahan, kesulitan kita disuruh membaca doa ini? Nah, ada dua jawaban dari para ulama. Yang pertama, bahwa kalimat-kalimat ini kita baca
sebelum kita berdoa. Nah, kita misal ada apa yang kita minta kepada Allah. Nah, sebelum kita minta kepada Allah, kita baca dulu kalimat-kalimat tadi. Itu diperkuat dengan yang di bawah ini, warawahu Ahmad wa Turmudzi wa Ibnu Majah kama rawahu Tabarani fil Kabir bi ziyadah isrif anni syarra fulan. Palingkan daripadaku ya Allah kejahatan si fulan itu. Nah, jadi oleh para ulama, sebelum kita berdoa kepada Allah agar dihilangkan kesusahan, ketakutan, kerisauan, sebelum kita berdoa baca dulu kalimat-kalimat tadi, hanyar minta kepada Allah. Misalnya kita tanggal sekian mesti bayar hutang, di tanggal 10 biasa bayar hutang, sudah ada janji. Nah, sedangkan untuk membayar hutang itu duitnya kada kelihatan, mana kayak duitnya dapatnya nih, maka tanggal 10 datang orang menagih hutang. Nah, berarti kita dalam keadaan risau, dalam keadaan kesulitan. Nah, menunggu tanggal 10 itu bacalah sebanyak-banyaknya kalimat-kalimat tadi, kemudian doa kepada Allah agar dihindarkan dari kesulitan itu. Nah, kemudian ada lagi pendapat ulama yang kedua, cukup membaca itu, kada perlu doa. Kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, kada perlu ya Allah, kada perlu, cukup itu aja diulang-ulang. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu aja diulang, kada perlu minta. Nah, maka kesulitan itu akan hilang sendirinya. Di mana dalilnya mereka itu? Hadis qudsi mengatakan, man syagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu abdala mimma utis sa'ilin. Ujar Tuhan, siapa yang disibukkan berzikir kepadaku, ini berzikir aja sehingga kada sempat berdoa, kada sempat minta, maka aku beri dia dengan yang lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang yang minta itu. Nah, jadi kalau kita berzikir, ini ke zikirnya kada ada minta ya Allah hilangkan kesedihan, kada minta, coba baca aja zikir ini, nah, Allah akan memberi lebih daripada orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza hazabahu amrun. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau apabila datang sesuatu perkara yang mengejutkan, ada kabar datang nang kada nyaman, qala beliau mengata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Rawahu Tirmidzi. Jadi kita ada mendengar apa nang kada nyaman di hati kita, ada mendengar apa nang rasa susah di hati kita, baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dengan rahmat engkau aku minta pertolongan, artinya. Wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'watul makrub. Rasulullah bersabda, doa orang yang dalam keadaan sulit menghadapi masalah apa, baik itu urusan dunia, baik urusan agama, pokoknya berada dalam keadaan kesulitan. Nah, ini doanya ujar Nabi, Allahumma rahmataka arju, ya Allah hanya rahmat engkau yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, maka janganlah kau serahkan aku kepada diriku
sekejap mata jua pun. Wa aslih li sya'ni kullah, dan baguskanlah bagiku urusanku seluruhnya, la ilaha illa anta. Nah ini doanya. Jadi mun hendak berdoa baca yang tadi la ilaha illallahul azimul halim tadi, baca itu hanya doanya ini. Nah jadi semuaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad wa Ibn Hibban. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu Zinnun iz da'a biha wa huwa fi batnil hud. Rasulullah bersabda, doa Nabi Yunus alaihi salam ketika berdoa beliau dengan doa itu waktu berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lam yada'u biha, tidak berdoa dengannya rajulun muslim, seseorang muslim, fi syai'in, pada sesuatu, qattu, selamanya, illa stajaballahu lahu, melainkan Allah perkenankan baginya. Nah ini sama lawan yang di atas tadi. Hendak berdoakah sesudahnya? Misalnya kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ada yang mengajarkan 41 kali. Ulangi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, contoh 41 hanya berdoa lawan Tuhan. Ada lagi ulama yang mengajarkan kalau perlu berdoa-doaan, ini aja banyak baca. Buktinya Nabi Yunus kada berdoaan sih, ini aja dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Orang yang mengamalkan ini 41 kali sehari, maka hidupnya kada akan mengalami ketakutan, kesedihan, dan kesulitan-kesulitan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa Nasa'i wal Hakim wal Baihaqi fi Syu'ab.